Alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Ya ayuhan nas ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirun bima ta'malun. Qala an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, khairun nasi man tala umruhu wa hasuna amaluhu. Shadaqallahul azim wa sadaqa rasulun nabiyul habibul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, hadirin yang berbahagia. Pada kesempatan siang hari yang berbahagia ini, tiada kata yang pantas kita ucapkan selain ucapan puji serta rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan limpahan taufik hidayah serta inayahnya, alhamdulillah, pada kesempatan siang hari ini, di sela-sela kesibukan dan keletihan kita dalam menjalankan aktivitas, kita dapat menyempatkan dan meluangkan waktu dalam rangka taqarrub ila Allah atau mendekatkan diri kepada Allah melalui ibadah sholat Jumat, dengan harapan semoga segala amal ibadah kita senantiasa mendapat ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian sholawat beserta salam semoga tercurah keharibaan kita pemimpin umat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dengan wasilah risalah beliau kita dapat membedakan yang hak dan yang batil. Kaum muslimin jamaah Jumat rahimakumullah, baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam setiap khutbahnya beliau selalu berwasiat kepada kita sekalian, usikum wa iyaya bittaqwallah, aku wasiatkan kepada kalian juga kepada diriku sendiri agar senantiasa takwa kepada Allah. Definisi takwa intisarul awamirillah wa jatinabun nawahi. Takwa adalah melaksanakan segala perintah Allah dan menjauhi segala larangan-larangannya. Kaum muslimin jamaah Jumat rahimakumullah, hari berganti hari dan bulan pun berganti bulan, sehingga waktu yang tidak terasa di mana saat ini kita telah berada di penghujung tahun 2023 Masehi, yang tentunya beberapa hari lagi akan masuk tahun 2024 Masehi. Maka untuk itu dalam suasana tahun baru, mari kita sama-sama untuk meningkatkan pengabdian kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau di tahun-tahun yang lalu mungkin kita seringkali melalaikan khusus dalam ibadah sholat, terkadang dalam keseharian kita seringkali mengakhir-akhirkan waktu sholat. Maka di tahun mendatang kita harus meningkat dalam rangka kita berusaha dan berupaya untuk sholat di awal waktu. Karena sholat di awal waktu salah satu amal ibadah yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, afdhalus sholati fi awwal waqtiha, utamanya amal ibadah adalah sholat di awal waktu.
Atau mungkin di tahun-tahun yang lalu kita masih seringkali melakukan perbuatan maksiat, kemungkaran yang kita lakukan, karena itu adalah perbuatan yang dimurkai Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu tinggalkan. Kita senantiasa memperbanyak beribadah kepada Allah, memperbanyak amal soleh. Kapan kita akan memperbaiki diri kita kalau tidak dimulai dari sekarang? Pantaslah kita menunda-nunda waktu, padahal waktu tidak ada yang tahu kapan kehidupan kita di dunia ini akan berakhir. Karena manusia itu tidak ada yang kekal dan abadi, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, wa ma ja'alna li basyarin min qablikal khuld afa in mitta fahumul khalidun kullu nafsin dha'iqatul maut wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnatan wa ilaina turja'un. Wallahu a'lam bimuradi, yang artinya kami tidak menjadikan hidup abadi bagi seorang manusia pun sebelum kamu Muhammad. Maka jikalau kamu mati, apakah mereka akan kekal? Tiap-tiap yang berjalan jiwa akan merasakan mati. Kami akan menguji kamu dengan keburukan dan kebaikan sebagai cobaan yang sebenar-benarnya, dan hanya kepada kamilah kamu dikembalikan. Kematian itu hal yang pasti. Kemana kita lari, sekalipun kita bersembunyi di benteng yang kokoh, pasti kematian akan menjemput kita. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, aina ma takunu yudrikumul maut walau kuntum fi burujin musayyadah. Di mana saja kamu tinggal, namun maut akan menjemputmu juga, sekalipun kamu bersembunyi dalam benteng yang kokoh. Kita seringkali menyaksikan keluarga kita, tetangga kita, saudara kita yang pada siang harinya masih bisa menjalani aktivitas bekerja, malam harinya meninggal dunia. Begitu pula di malam harinya masih bisa bercakap dengan kita, bercanda bola dengan kita, siang harinya meninggal dunia. Itulah adalah rahasia Allah. Dan apabila ada telah tiba, kita tidak bisa memundurkan dan juga memajukannya. Kita aja belum beribadah, nggak bisa. Atau sekarang aja sedang beribadah kepada Allah pun nggak bisa. Apabila ajal telah tiba, maka kita tidak bisa menurunkan dan juga tidak bisa memajukannya. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, wa likulli ummatin ajal, fa idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Setiap umat itu ada batas waktunya. Apabila batas waktunya telah habis, maka kita tidak dapat melesat pun dan juga tidak dapat dipajukannya. Dengan ayat tersebut di atas, kita dapat memaklumi bahwa umur kita masing-masing telah ditentukan ajalnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini berarti umur kita bukanlah semakin bertambah, tetapi sebaliknya dari tahun berganti tahun justru umur kita malah berkurang. Oleh sebab itu, marilah kita isi kesempatan hidup di dunia ini dengan memperbanyak beramal soleh sebagai bekal kita nanti setelah mati. Sekarang kita masih hidup, siapa tahu kalau besok baik kita mati. Sekarang kita masih bisa menikmati kehidupan di alam dunia, siapa tahu kalau tahun depan kita sudah berada di kawan yang kubur. Sehubungan dengan hal ini, ada sebuah riwayat yang menerangkan bahwa anak Umar bin Khattab kembali pulang sekolah menangis. Ketika ditanya oleh ayahnya, lalu anak itu menjawab, wahai ayahku, teman-temanku di sekolah menghitung-hitung tambalan baju. Lihat tangan Amirul Mukminin, baju tambalan seperti ini. Mendengar pengaduan anaknya itu, timbullah rasa kasihan dalam hati Umar bin Khattab terhadap anaknya. Oleh karena itu, dia mengirim 10 surat kepada bendahara negara dengan tujuan agar dipinjami uang sebanyak 4 dirham dengan jaminan gajinya bulan depan dipotong. Kemudian bendaharawan negara membalas surat dari Umar bin Khattab yang isinya begini, wahai Amirul Mukminin, apakah engkau dapat menjadi pengurus sampai bulan depan? Bagaimana kalau engkau meninggal dunia sebelum lunas hutang-hutang? Apa yang kau akan bertanggung jawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala? Umar bin Khattab setelah membaca surat balasan dari bendaharawan negara, dia menangis sungguh. Lalu
berkata kepada anaknya, wahai anak, berangkatlah engkau ke sekolah sebagaimana biasa, karena aku tidak dapat menjamin umurku sekalipun 1 jam lagi. Kaum muslimin jamaah Jumat rahimakumullah, bagi orang yang beriman kepada Allah dan hari akhir, yang dianggap dan ditakuti itu bukanlah masalah kematiannya, akan tetapi perkara yang dihadapi setelah kematian. Sebab di balik kematian itu terbentang kehidupan yang sesungguhnya, yaitu kehidupan alam akhirat sebagai lanjutan dari kehidupan alam dunia. Alam akhirat itulah yang sebenarnya yang ditakuti dan merasa berat menghadapinya. Karena itu di akhirat kita akan dihadapkan kepada mahkamah pengadilan Allah untuk mempertanggungjawabkan segala amal perbuatan yang pernah kita lakukan, yang pernah kita perbuat ketika hidup di dunia. Dalam mahkamah Allah itulah akhirnya kita menerima balasan atau keputusan dari Tuhan yang Maha Adil. Apakah kita akan mendapat kebahagiaan, ganjaran surga dengan segala kenikmatan-kenikmatannya, atau sebaliknya akan menerima balasan neraka dengan segala azab dan sisanya. Oleh karena itu Rasulullah SAW mengajarkan kepada kita banyak-banyak mengingat kematian, karena kematian setiap saat akan datang tanpa adanya pemberitahuan terlebih dahulu. Kaum muslimin jamaah Jumat rahimakumullah, berbahagialah kita yang memperoleh umur panjang dan mengisinya dengan amal-amal soleh serta perbuatan-perbuatan yang diridhoi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebaliknya, celakalah mereka yang merasa yang memperoleh umur panjang namun hanya dipergunakan untuk perbuatan-perbuatan maksiat kemungkaran yang dia lakukan, karena perbuatan itu adalah merupakan perbuatan yang diridhoi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Khairun nasi man tala umruhu wa hasuna amaluhu. Sebaik-baiknya manusia yang panjang umurnya serta baik amalnya. Kaum muslimin jamaah Jumat rahimakumullah, demikian khotbah yang dapat khotib sampaikan. Semoga bermanfaat untuk diri khotib dan umumnya untuk para jamaah. Barakallahu li wa lakum bil Qur'an wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbalallahu minni wa minkum tilawatahu innahu was-sami'ul 'alim. Aku qouli hadza astaghfirullah li wa lakum wa li sairil muslimina wal muslimat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi hamdan katsiran kama amara. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ilman liman jahada bihi wa kafara. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sayyidul khalaiqi wal bashar. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa sallama tasliman katsira. Amma ba'd. Fa ya ayyuhan nas ittaqullaha wa'malul khairati wa tajtanibu 'anis sayyi'at. Inna Allaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Wajibullahi ibadallahi ila ma da'akum wa sallu wa sallimu 'ala ma bihi Allahu hadakum. Allahumma shalli wa sallim wa barik 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa tabi'ina wa tabi'ina wa radhana ma'ahum bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka qaribun mujibud da'wat. Allahumma ansur ummat sayyidina Muhammad. Allahumma aslih ummat sayyidina Muhammad. Allahumma arham ummat sayyidina Muhammad. Allahumma ansur man nasara din. Allahumma izzil islam wal muslimin wa dhil syirka wal musyrikin wa damil a'da kadin. Allahumma ansur ikhwanana muslimin fi Palestin. Allahumma ansur mujahidin fi Palestin. Ya hayyu ya qayyum ya ilahana wa ilaha kulli syai'in hadza haluka la yakhfa 'alaik. Allahumma adfa'anna al-ghala wal bala wal fahsya wal munkar wal baghi was suyufa wal mukhtalifata wasyada'ida wal mihan ma zahara minha wa ma batan fi baladina hadza
khawfah wa min buldanil muslimina ammah innaka ala kulli syai'in qadir. Rabbana fil lana wa li ikhwanina alladziina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillalladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'un alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Ibadallah inna Allah ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil wal munkar wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullaha 'azima yadhkurukum wa sallu 'alaihi wa sallam wa la akbar.